Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa, dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yosep Gabetua selaku founder of Namora Fund, dan kita akan langsung sapa saja. Pak Yosep, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore Mas David, kabar baik. Terima kasih Pak Yosep sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tidak terasa kita sudah sampai kembali di perdagangan jelang libur akhir pekan, Pak. Pergerakan indeks harga saham gabungan sepekan terakhir bisa dikatakan cukup fantastis. Bahkan hari ini sempat menembus di atas level 7.400-an. Bagaimana analisis Anda, terutama dari sisi teknikal ataupun ada indikator-indikator lainnya terkait dengan pergerakan indeks harga saham gabungan dalam sepekan terakhir? Untuk sepekan terakhir sebenarnya kalau kita lihat penggeraknya dari IHSG sendiri, itu coba kita lihat deh, kalau misalnya dari Big Bank sendiri, ini korelasinya dengan IHSG sepertinya agak jauh. Saham Big Bank dalam beberapa hari terakhir nggak bergerak signifikan. Jadi ini lebih diverse, tapi kalau misalnya kita mau lihat kesamaan dari mereka ini, ya sama-sama ada di satu grup konglomerasi. Kayak gitu, mungkin di satu grup konglomerasi yang sama. Salah satu yang paling fenomenal mungkin grupnya Pak Prayogo beberapa waktu terakhir kan, selain IPO-nya CDIA, terus brand BRPT dan lain-lain itu bergeraknya luar biasa. Jadi bisa dibilang IHSG dalam beberapa waktu terakhir itu lebih ditopang sama saham-saham dari grup konglomerasinya Pak Prayogo ketimbang dari Big Banks. Di penutupan atau jelang penutupan sesi kedua hari ini penguatannya sudah mulai terbatas, Pak Yosep, menguat di 0,64 dan cukup jauh meninggalkan level 7.400-an untuk sementara. Apakah posisi indeks harga saham gabungan sudah jenuh beli dengan perjalanan yang panjang, kemudian juga investor lebih banyak merealisasikan atau profit taking sebagian untuk saham-saham yang sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan? Kalau dibilang profit taking, sebenarnya siapa yang melakukan profit taking itu yang lebih penting untuk kita lihat kan. Kalau misalnya ngelihat dari yang bergerak sekarang itu kan saham-saham dari salah satu grup konglomerasi. Kalau misalnya kita ngelihat dari penggerak dari para pengendalinya atau saham-saham dari big money-nya, itu justru belum terlihat ada indikasi melakukan penjualan. Jadi kalau misalnya ada kecenderungan minggu depan kita ngelihat harganya cenderung turun, mungkin itu jadi momentum yang menarik. Perlu diingat Mas David bahwa ini misal contoh untuk level sekarang aja ya, untuk brand sendiri kalau misalnya ngelihat dari posisi sekarang itu sangat mungkin hari ini ditutup posisi market cap-nya itu udah lebih tinggi dari BCA, jadi kembali lagi ke top market cap. Jadi kita nggak bisa tutup mata lah. Maksudnya memang secara fundamental kalau misalnya kita ngukur pakai financial ratio yang lama, nggak masuk nih, brand tuh PER-nya itu sampai 400, PBV-nya 80, mungkin nggak masuk nih kalau kita ngitung dari financial ratio yang lama. Tapi ya mungkin kita lagi berlomba-lomba nih, kita nyari financial ratio yang baru sehingga semua ini terasa masuk akal. Jadi kita nggak perlu tutup mata lah. Karena kalau kita ngukur pakai financial ratio yang lama, mungkin nggak akan ketemu saham-saham seperti BRPT yang naik luar biasa beberapa waktu terakhir atau SSIA. Mungkin nggak akan ketemu tuh. Jadi kalau dari saya sih kita perlu humble enough lah untuk mengakui maybe the value has shifted. Jadi nggak cuman di company-nya tapi dari manajemen timnya atau dari ownernya. Ya, di dalam 10 besar saham-saham berkapitalisasi terbesar di Bursa Efek Indonesia juga terjadi pergeseran, Pak. Tampaknya dominasi dari saham-saham konglomerasi ini sudah mulai terjadi ini. Nah, terkait dengan BBCA dan brand tadi, updatean terakhir ini untuk BBCA di 1044, kemudian untuk brand sudah berada di 1087. Dengan penguatan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Bagaimana Anda melihat perubahan rotasi, perubahan dari peta kekuatan dari saham-saham konglomerasi yang tampaknya mulai mendominasi di 10 besar Bursa Efek Indonesia? Jadi ini sih sebenarnya bukan tren yang baru mulai 1 bulan 2 bulan kan Mas David. Ini mungkin udah berlangsung selama 3 tahun nih. Kita ngelihat bahwa saham-saham dari satu grup konglomerasi bergerak searah sehingga membuat bursa kita ini good side-nya ya, menurut saya good side-nya adalah bursa kita jadi
berkurang ketergantungannya terhadap tekanan jual dari investor asing. Ini terlihat dari 2020 waktu COVID-19 awal masuk, bursa kita kayak di Indonesia belum terjadi apa-apa tapi bursanya udah rontok duluan, dan itu ada salah satu menteri yang mengatakan bahwa ini tekanannya masih karena aksi jual asing, dan menurut saya kita bergerak ke arah yang lebih oke kok. Kalau mau mengurangi ketergantungan bursa kita dari aksi dari investor asing, salah satunya atau cara terbaik adalah ya naikin penggerak-penggerak yang memang supported by locals. Jadi memang dikendalikan sama lokal. Kalau misalnya ngelihat sekarang, ini kan contoh free floatnya BCA, BRI, Mandiri itu mayoritas dikendalikan sama asing. Mereka nggak bergerak kemana-mana, ISG kita masih bisa naik loh. Which is a good sign kan? Kayak gitu. Jadi bursa kita masih bisa tetap naik walaupun tekanan dari aksi jual asing itu tinggi. Baik. Kita akan coba ulas satu-satu Pak dari saham konglomerasi yang berapa waktu terakhir ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Kita ke grup Prayogo Pangestu terlebih dahulu. Untuk brand hari ini sempat ke 8450, penguatan terbatas dan tampaknya ditutup di level 8.000 ini. Dengan sisi valuasi yang dinilai mahal oleh kebanyakan atau pandangan dari investor ataupun pelaku pasar modal, bagaimana Anda melihat posisi brand yang kembali ke 8.000-an? Rekomendasinya, support dan resistennya di berapa? Kalau untuk pandangan saya tentang brand, saya nggak bisa ngomong banyak lah. Maksudnya saya nggak bisa melihat ini dari financial ratio seperti PER dan PBV karena sangat nggak mungkin kita melihat dari kacamata tersebut. Jadi kalau ngelihat apa yang menarik dari brand ya capital inflow terhadap energy transition itu yang belum bisa terbendung. Mungkin kalau misalnya kita ngelihat brand sama Pegeo itu lebih masuk akal untuk kita bandingkan kan. Itu kita lihat perbedaan antara kapasitas yang terinstall dan market cap itu perbedaannya jauh banget. Jadi memang ada perbedaan lah antara saham-saham dari grup Prayogo dengan saham-saham yang memang dikelola sama mungkin pemerintah atau misalnya dari pihak yang lain kayak gitu. Tapi kalau misalnya ngelihat dari segi brand sendiri, itu memang jadi untuk sekarang ini jadi opsi terbaik. Kalau misalnya mengarahkan investasinya ke energy transition, brand mungkin salah satu yang terbaik. Kalau misalnya kita ngomong secara teknikal, untuk brand sendiri ini udah di atas level 1.000 triliunnya. Mungkin support yang menurut saya paling masuk akal di level 1.000 triliunnya lah, di 7.500 itu level 1.000 triliunnya brand. Mungkin support yang bisa diperhatikan di situ kalau misalnya kita mau buy on weakness, atau kalau misalnya resistennya ya di 9.000 mungkin tercapai lah kalau untuk brand menurut saya. Untuk tahun ini atau jangka menengah Pak? Untuk jangka menengah lah, kalau misalnya melihat volatilitasnya masih setinggi saat ini, menurut saya possible sampai ke 9.000. Baik, selain dari konglomerasi grup Prayogo Pangestu, Pak, teknologi dalam beberapa hari terakhir juga memimpin dari penguatan sektoral. Ada DCI dari Toto Sugiri. Bagaimana Anda melihat, kita sama-sama masih ingat mungkin Pak Yosep beberapa bulan yang lalu, rotasi sektoral yang sama juga terjadi, di mana teknologi juga memimpin penguatan dan DCI yang berperan di sana. Bagaimana Anda melihat posisi dari grup Toto Sugiri, terutama untuk DCI, saham yang paling mahal di Bursa Efek Indonesia? Iya, ini untuk DCI sendiri ini kan saham dengan nilai satuan tertinggi ya. Kalau misalnya kita ngelihat beberapa waktu terakhir sebenarnya nggak ada pergerakan, nggak ada berita yang signifikan. Mungkin ini masih sangat internal nih, news yang terjadi, news yang akhirnya membuat BCI setinggi ini, bergerak se-volatile ini mungkin masih terjadi di dalam internalnya mereka. Kita juga belum tahu nih. Dan dan tujuan kita kan bukan mencari apa alasannya aja kan, kita kan mau mencari potensinya nih, kayak gitu. Untuk DCII sendiri kalau menurut saya sangat mungkin karena satu market leader dari dari sektornya, DCI itu market leader. Jadi kalaupun misalnya ada terjadi sentimen untuk sektor tersebut, pilihan terbaiknya cuma satu, cuma DCI yang ada di bursa kita. Jadi menurut saya kita nggak bisa ngelihat dari financial ratio-nya, balik lagi
mungkin banyak financial ratio baru yang perlu kita cari sama-sama. Apa sih yang financial ratio yang paling masuk akal untuk memetakan ini semua, itu kita bisa cari bareng-bareng lah, orang-orang yang ada di market kan pinter-pinter juga. Nah, kalau untuk transaksinya sendiri itu memang terlihat ada akumulasi. Menurut saya yang paling masuk akal sekarang ya kita ngelihat memang banyak akumulasi juga nih di beberapa hari terakhir di saham DCII, sehingga itu yang membuat harga sahamnya naik. Ya, resisten selanjutnya Pak, singkat saja untuk DCI dan arahnya dalam jangka pendek dan menengah. Untuk hari ini sebenarnya all time high, kita nggak punya gambaran dong. Untuk resistennya mungkin kalau saya diminta pandangannya di 250.000 itu mungkin resistennya atau target terdekat lah. Baik, intraday tertinggi hari ini di 267.900 pemirsa, all time high, dan di jelang penutupan penguatan sudah mulai terbatas di 9,74 di 245.000.